kesepakatan ngomong tentang ketaatan juga loh, Pastor. Oke. Kalau kita sepakat, suami istri sepakat, istri harus tunduk pada suami. Yesus adalah jawaban. Merdeka. Hari ini sungguh tema yang luar biasa. Kita akan angkat sebuah tema kekuatan kesepakatan. Nah, saudara akan ketemu dan akan dapatkan banyak manfaat dari apa itu kesepakatan dan bagaimana kita bersepakat, apa yang menjadi tujuan, kalau tidak sepakat, apa yang berdampak dalam hidup kita, dan kemudian gimana caranya sepakat, goalnya seperti apa. Saudara tenang sebentar dan saya akan mengkolek ini dari hamba Tuhan, Pak Rex. Dan Pak Rex ini adalah seorang gembala, tapi seorang yang kerja sosial, yaitu dapur umum di Surabaya. Tapi hari ini saya beri bocoran, saudara. Sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia memberi makan bukannya Surabaya, tapi kota-kota. Nah, Anda akan lihat gimana caranya ini mereka bisa kerjakan dan sepakat untuk arah ke sana. Tapi kita akan lihat dulu secara ilmu dulu ya, Pak. Menurut Pak Rex itu apa yang melatar belakangi sehingga sepakat itu penting gitu. Menurut saudara gimana? Yuk kita tanyain. Oke, saya jawab, Pastor. Kalau kesepakatan itu ngomong tentang kolaborasi bersama ya sebenarnya, tentang harmoni antara satu dengan yang lain. Bayangkan ketika satu tidak sinkron dengan yang lain, maka ketidakteraturan akan terjadi. Tetapi ketika kita menjadi satu solid, menjadi kuat, seperti yang saya bilang, satu lidi dia nggak akan pernah kuat. Tapi bayangkan kalau ada 1000 lidi, maka 1000 lidi ini begitu kuatnya tidak dapat dipatahkan. Bahkan dia bisa berfungsi menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Itulah kekuatan kesepakatan. Dan kabarnya 1000 lidi ini bukannya bisa mengangkut 1000 kali lidi, tapi bahkan ribuan kali daripada itu. Betul. Dia menjadi satu fondasi yang sulit untuk dipatahkan karena adanya kekuatan kesepakatan itu. Sulit untuk dipatahkan. Firman Tuhan berkata lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat. Berarti termasuk kuasa kegelapan, roh jahat tidak bisa iblis mematahkan ya. Betul sekali. Wow. Nah, kalau kita tidak sepakat, apa yang terjadi, Pak? Kalau tidak sepakat, malah dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi melempem, bahkan kesendirian tidak akan pernah kuat. Bayangkan Tuhan sudah menciptakan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Bayangkan ketika makhluk sosial ini dia cuma sendiri, fungsinya nggak akan kuat. Tetapi ketika makhluk sosial ini dia bisa berinteraksi satu dengan lain, menjadi satu frekuensi yang begitu kuat, maka percayalah tujuan apapun seperti Menara Babel yang si Nimrod buat. Tuhan bilang apa? Apapun yang dibuat manusia itu akan berhasil. Kenapa? Karena adanya kekuatan kesepakatan itu. Mereka satu bahasa, satu tujuan, satu frekuensi. Betul sekali, Pastor. Cuma sayangnya di ujungnya jadi sombong. Jadi sombong. Ini yang bahaya nih. Jadi kekuatan sepakat itu harus tujuannya kita arahkan juga untuk hal yang positif dan jangan kemudian menjadi sombong ya. Gitu. Betul, dan saya teringat begini. Ternyata waktu Adam diciptakan itu kan sendiri awalnya. Tapi Tuhan bilang tidak baik kalau mereka itu sendiri. Benar. Bahkan Tuhan berkata kita beri dia penolong supaya mereka bisa bergaul dan Tuhan sendiri juga bergaul dengan mereka. Benar. Wah, berarti kekuatan sepakat ini sebenarnya adalah ide dari Tuhan ya. Betul. Bahkan ini adalah produk surga. Kesepakatan ngomong harmonisasi, ngomong keteraturan. Di surga tidak ada pemberontakan. Makanya ketika ada pemberontakan, maka yang dilempar duluan adalah si pembuat onar ini. Siapa dia? Lucifer. Makanya surga, bahkan kesepakatan itu adalah produk surga. Surga teratur, surga sepakat. Seperti itu. Iya. Jadi waktu kita sepakat, kita sedang mengadopsi prinsip-prinsip surga. Betul sekali. Dan kira-kira ada pertengkaran di tengah kesepakatan? Nggak mungkin ya? Tidak mungkin. Kalau akur aman semua. Aman. Win-win solution aman. Jadi waktu kita sepakat,
itu artinya selalu ada ciri-cirinya. Benar. Kedamaian, Betul. sukacita, sehati. Betul. Seperti itu. Betul. Tapi ada banyak orang gini, menjalani kehidupannya, kelihatannya di luar itu sepakat. Ya. Di tampilan orang. Ya. Tapi di dalam hatinya, Ya. itu tidak sepakat. Contoh suami istri. Ya. Itu bagaimana itu terjadi? Pastor, itu butuh waktu. Untuk menjadi sepakat itu butuh waktu. Oke. Karena untuk buat harmonisasi itu butuh waktu. Bayangkan satu pemain musik ini, dia nggak mungkin langsung ketemu, langsung jadi, langsung bagus. Oke. Harus setiap kali mereka tampil bersama. Bayangkan ketika suami istri, dia nggak tampil bersama, sama-sama. Fungsinya nggak bisa ini maksimal. Maka percaya, kesepakatan tidak akan bisa terjadi. Dan itu nggak bisa langsung jadi begitu saja. Mereka akan dimatangkan melalui hidup. Makanya hidup hari-hari akan mematangkan Anda untuk menjadi pribadi yang sepakat bersama-sama. Seperti itu. Berarti butuh proses, tapi Ya. diawali dengan sebuah komitmen ya. Betul sekali. Bisa nggak orang sepakat, tapi dia tidak sevisi? Atau harus sevisi? Sepakat bisa, tapi karena perintah mungkin. Makanya butuhnya apa? Kita membangun dari dalam dulu. Sefrekuensi itu butuh satu. Sevisi ya? Betul. Oke. Satu visi. Karena kalau dia nggak satu visi, dia nggak akan maksimal. Dia nggak sevisi, dia nggak akan bisa sepakat. Makanya Anda harus sevisi, maka Anda bisa sepakat seperti itu. Karena tanpa visi yang sama, kita nggak akan bisa sampai ke tujuan yang sama. Kesepakatan tidak akan pernah bisa tercipta. Dan itu butuh waktu, butuh proses untuk membangun yang namanya kesepakatan. Oke, saudara, saya coba runtun dari apa yang Pak Rex katakan. Jadi kekuatan dari kesepakatan itu harus dimulai dari sebuah visi yang sama. Betul. Dan sebuah visi yang sama adalah sebuah komitmen Ya. yang selalu harus diawali. Baik itu keluarga, baik di dalam perusahaan maupun di dalam pelayanan Anda, harus ada membangun komitmen untuk bisa bersinergi bersama, untuk bisa sepakat bersama. Dan kemudian komitmen itu kemudian ada sebuah proses, dan itu ternyata Pak Rex berkata bukan dari luar yang nampak, Ya. tapi dari dalam kita, Betul. dari dalam hati kita. Nah, ini penting untuk orang yang membangun kesepakatan. Hati yang seperti apa? Saya pengen dalam sedikit. Ya. Hati yang seperti apa yang kira-kira membuat orang bisa sepakat? Karena sorry saya bilang Ya. gini, di tengah-tengah kondisi sekarang ini orang-orang kan semua ego, Ya, betul. punya ego masing-masing. Jadi dia berkata saya nggak bisa sepakat karena kenapa? Itu nggak ada keuntungan saya. Atau kan dia berkata, wah di sana egois, di sana mementingkan diri sendiri. Atau dia berkata, ya untuk apa? Nggak ada kegunaannya. Hatinya nggak bagus. Nah ini gimana caranya? Karena kita bicara dari dalam, gimana caranya agar supaya dari dalam ini Ya. fondasinya seperti apa? Tentu yang podcast ini pengen tahu. Ya. Ini gimana? Karena baik anak dan orang tua, suami istri juga, problem dalam rumah tangga itu terjadi, bahkan di dalam bisnis itu karena tidak sepakat. Nah, ternyata Pak Rex menggali ini dari dalam. Ya. Nah, saya pengen gali itu. Dari dalam itu hati yang seperti gimana sehingga memunculkan sepakat, Pak. Oke. Kayaknya kita pernah bahas ini Pastor kemarin yang tentang transformasi. Ya. Karena untuk mengalami yang namanya menggali dari dalam itu butuh yang namanya transformasi. Oke. Sekali lagi butuh transformasi karena kesepakatan itu bisa terjadi begitu kuatnya kalau dari dalam ini akan keluar. Manusia cenderung dengan apa yang di luar. Makanya ketika mereka membangun dari luar, ketika di luar ini tidak lagi memberi pengaruh, dalamnya mereka rusak. Misalnya contoh situasi menghancurkan hidup mereka, iman mereka. Tetapi ketika mereka tidak membangun dari dalam, maka percaya mereka akan lemah, mereka akan lelah, mereka akan capek. Kenapa pentingnya Anda membangun dari dalam? Karena begitu dari dalam itu Anda kuat, Anda tidak akan pernah terpengaruh. Ada 3 spirit yang seringkali menghancurkan kesepakatan, Pastor. Ya, Kalau apa itu? di dalam Yudas 1, kalau kita buka di dalam Yudas 1 itu di ayat yang ke-10 dan 11, Yudas 1 coba kita lihat. Yudas 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 bilang begini. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Ayat berikutnya, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah.
Saya bilang ada 3 tiang yang akan menjadi penghalang kekuatan kesepakatan. Wah. Yang pertama kita baca, itu spirit Kain. Spirit Kain itu apa sih? Iri hati, Oke. amarah. Kain Oke. marah karena persembahan Habel lebih diterima Tuhan. Kain marah, bahkan Kain menjadi kurang ajar ketika dia ditanya oleh Tuhan. Tuhan bilang, Kain, kamu jangan iri karena dosa sudah mengintai depan pintu, bukan Pastor? Ya. Nah, tiba-tiba tapi Kain tidak mau peduli dengan Tuhan. Dia bunuh Habel, bahkan waktu sudah dibunuh Habel, Tuhan masih datang loh, Pastor. Ya. Tuhan bilang begini, Kain, di manakah Habel? Dia bilang, apakah aku pengganti ini ayahku? Apakah aku penjaga? Betul. Wah. Penjaga saudaraku? Padahal dia sudah membunuh Habel. Nah, ini dia. Spirit Nah. Kain adalah spirit amarah, iri hati, kebencian, kesendirian. Orang yang mengalami ini, maka percaya dia nggak akan pernah bisa bersepakat dengan yang lain. Oke. Nah, pentingnya membangun dari dalam, transformasi hati, transformasi hidup, akan membuat orang lebih apa? Lebih bisa menjadi pribadi yang menerima, bisa menjadi orang yang sabar, orang yang bisa mengerti orang lain. Dan ini spirit Kain, hanya satu spirit yang kita bahas. Belum spirit lain, spirit Bileam. Iya. Bileam itu bicara tentang upah, uang. Sebentar, kita tahan dulu, Pak. Iya, siap. Ini seru-seru, saudara ya. Seru. Siap, Kita berhenti siap. dulu di Siap. spirit Kain. Siap, Ya, Pastor. saudara, ini sulit ketemu dengan Pastor Rex, saudara. Jadi saya pengen mengkolek lebih dalam. Saudara lihat bahkan Kain itu masih disebut namanya untuk sebagai peringatan sampai sekarang. Ya. Dan ternyata kita gali hari ini adalah spirit. Ya. Spirit itu maksudnya gini, Roh. rohnya. Betul. Roh yang tidak kelihatan nampaknya tapi ada di dalam, dan roh itu yang kemudian membuat orang tidak sepakat. Nah, di hati yang seperti apa yang kalau kita katakan tadi, cemburu, iri, marah, tidak ingin disaingi. Iya kan? Selalu ingin orang dia lebih daripada orang. Gitu. Ini ada di tengah-tengah kita. Merajalela lagi, Pastor. Ya, merajalela. Merajalela akhir-akhir zaman ini. Wah. Sedang merajalela. Wah. Nah, Ya. saudara, kami tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun. Ya. Dan Tuhan mau memerdekakan saudara Bebas. supaya Anda terbebas dari hal itu, dari dalam hati saudara. Dan kalau engkau punya hal yang begitu, mudah, gampang, caranya apa? Jujur pada Tuhan dan akui kesalahan itu, dan Tuhan akan bebaskan saudara. Ampuni Dan lepaskan semua dari yang jahat. dari yang jahat. Ya, Oke. Tuhan bilang seperti itu. Jadi ya firman Tuhan berkata seperti itu. Mengaku dengan dosamu mulai dari hati saudara, dan Tuhan akan bebaskan saudara. Ya. Saudara bisa tutup mata, dan saudara bisa di dalam hati Tuhan, engkau ampuni aku. Nah, dan harusnya Kain, kalau dia nggak punya hati yang seperti itu, pada saat dia lihat Habel berkenan korbannya, harusnya dia belajar tuh. Saya istilahkan seperti ini, Pak Rex. Yaitu dia bisa, karena kan mereka ini diminta membawa korban. Betul. Dan korban Kain tidak diterima, Ya. korban Habel diterima. Ya. Dan waktu korban Habel diterima, harusnya yang terjadi gini. Adalah Kain, waktu dia nggak punya spirit yang 3 tadi, 4 tadi, tapi dia punya hati yang gini. Habel, aku mau belajar. Ya. Dia mengakui korban Habel. Maka sesungguhnya Kain sedang membawa korban yang berbeda. Itu transformasi hati. Itu yang Itu harusnya. transformasi. Ini yang dibutuhkan, transformasi hati. Wow. Jadi Ya. saya nih pernah punya sebuah pengalaman. Ya. Sebuah pengalaman. Pernah diundang khotbah di, kita tidak sebut merek, tapi kemudian saya jadi pembicara, foto saya ada di sana, dan kemudian panitia menyuruh kami untuk mensupport. Tapi bukan masalah mensupportnya untuk segala sesuatu. Tapi kemudian di detik itu tiba-tiba saya sudah datang, dan tiba-tiba tamu dari Jakarta dan berkata mereka, Pak, Bapak tidak bisa khotbah. Wah, saya kaget. Wah, kenapa nggak diberitahu sebelumnya? Anda tahu saya harus jalan naik mobil 15 jam untuk sampai ke sana. Wow. Dan bukan saya, dan ada tim 10 tim lebih. Dan hari itu karena beberapa bulan sebelumnya kita buat KKR di lapangan, saudara. Dan itu buat saya shock. Tapi ini yang pelajaran. Yaitu Tuhan suruh untuk saya berlutut. Yes. Harusnya kan kita duduk
kita Mana ikut dong? seminar, kita duduk kan. Tapi Ya. Tuhan suruh saya berlutut di Ya. bawah. Sepanjang dari awal sampai di atas. Dan ini yang saya, Tuhan Rema kasih saya di Rema. Ini masuk transformasi hati. Yes. Khotbah tidak harus ada di mimbar, Betul. tapi responmu adalah khotbah yang sesungguhnya. Ya. Nah, ini yang saya bilang, harusnya Kain Kain. harusnya dia bisa punya persembahan korban yang berbeda. Ya. Yang waktu dia tidak diterima persembahannya, dia harus ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya harus belajar. Yes. Kain, ajari aku bagaimana korban yang berkenan. Yes. Ajari kakakmu ini. Ya. Engkau lebih pandai. Dan saudara, saya yakin Kain gak mungkin terbuang. Benar gak ya? Karena adanya kesepakatan. Kesepakatan terjadi berarti kasih sedang melingkupi. Wah. Waktu kesepakatan sedang terjadi, maka ya. kasih sedang melingkupi Anda. Wah. Belajar sepakat. Kerendahan hati itu adalah karena kasih kita. Kasih yang mau belajar kan? Ya. Mau belajar itu bicara kerendahan hati. Kerendahan hati bicara tentang sesuatu yang terjadi transformasi dari dalam. Dan percaya waktu kita sedang menundukkan diri, kita sedang belajar apa arti yang namanya kasih. Jadi 4 spirit tadi Ya. yang membuat Kain itu menghalangi orang sepakat, dan Ya. itu kemudian digantikan dengan hati yang pertama tadi, rendah hati. Poin yang berikutnya lagi, Pak. Poin yang berikutnya begini. Kita ngomong tadi yang spirit yang pertama bicara spirit Kain tadi. Ya. Spirit Kain itu bicara tentang iri hati, amarah dan bla bla bla. Akibatnya efeknya tanahnya tidak lagi baik tapi terkutuk. Maka Ya. dia mengerjakannya dengan susah payah. Kita tidak mendapat berkat yang utuh yang datangnya dari surga. Saya tadi ngomong lagi dulu. Kesepakatan tadi di dalam Matius 18 kalau kita baca 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Wah. Dan di ayat berikutnya bilang begini. Ada supply otoritas dari surga, backup surga. Oke. Karena apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Ya. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Bayangkan kesepakatan kita membuat sorga membackup kita. Tapi Wah. sekali lagi ada penghalang. Yang pertama tadi spirit Kain. Yang kedua kita ngomong spirit Bileam. Apa yang itu? membuat Apa itu? ini ngomong spirit uang atau upah. Oke. Oke. Kan Kenapa? wajar, orang butuh duit, Iya. Pak. Tapi karena kalau misalnya kita belajar, kita beriman karena dampaknya kita gagal. Saya tiba-tiba ketawa gini. Karena ini yang saya sering dengar. Iya. Orang butuh duit, Pak. Betul. Semua butuh uang. Saya butuh uang. Kalau Anda nggak mau uang, kasih saya uangnya. Saya akan ambil. Tapi begini, Ya. kita kalau fokusnya kepada uang, kita keliru. Karena kita harus fokus kepada si pemberi berkat, bukan kepada berkatnya. Kekristenan suka mengejar dampak. Dia lupa mengejar tujuan. Tujuan kita apa? Sepakat supaya backup surga terjadi. Berkat terlalu gampang Tuhan memberikan. Terlalu gampang fasilitas surga Tuhan akan berikan. Yang penting adanya kekuatan kesepakatan itu terjadi. Maka surga akan memerintahkan berkat. Ada satu ayat, coba kita buka. Mazmur 133. Wow. Ayat ini suka sering dihotbahkan, tapi saya akan coba jelaskan sedikit dengan cara yang berbeda. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Dia bilang begini, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan ada lagunya nih, sungguh alangkah baiknya. Oke, Ya. ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, saya garis bawah ini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkat karena ada kesepakatan, ada kerukunan. Nah, saya garis bawahi tentang memerintahkan berkat. Ini pastor. Ya. Memerintahkan karena kalau orang beri berkat itu biasa. Percayalah teman-teman, kamu diberi berkat itu biasa. Tapi kalau diperintahkan berkat itu luar biasa. Ya, Dan amin. itu firman Tuhan bilang kalau ada kerukunan, kesepakatan, Tuhan perintahkan berkat. Kenapa? Gambarannya harus Hermon. Saya ke Israel, maaf, saya baru 6 kali ke ini. Jadi saya tahu sejarah Hermon itu seperti apa. Kita gali sedikit, gak apa-apa Pastor ya. Ya. Kita gali sedikit. Karena begini, Hermon itu diperebutkan oleh negara-negara Arab. Kenapa? Karena sumber daya air yang paling besar itu datangnya dari Hermon. Ketika salju sudah mencair, maka danau kalau di Israel punya danau Galilea, Tiberias, Genesaret, Kineret, ini satu sungai tapi 4 nama yang berbeda. Nah, tapi satu sungai, sumbernya dari mana? Dari Hermon. Nah,
anehnya kontur tanah Hermon begini. Ini Pastor, kalau Suriah dan Libanon dan Israel itu gunung ini tiga lebih cenderung air turun ke Libanon dan Suriah karena mereka curam. Ya. Kontur tanahnya menuju ke Israel itu datar. Oke. Jadi seharusnya air itu waktu mencair turun ke Libanon dan Suriah. Iya. Tapi anehnya kenapa turun ke Sion, bahkan turun ke seluruh Israel. Kenapa? Sekali lagi, karena ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintah berkat, siapa mau tahan? Oke. Melawan kemustahilan karena ada kesepakatan. Oke. Jadi waktu orang sepakat, Anda belum minta, firman Tuhan sudah memerintahkan berkat. Betul sekali. Jadi pantesan kalau orang nggak sepakat dalam rumah tangga, nggak ada berkat. Habis. Orang nggak sepakat dalam perusahaan, nggak ada berkat. Orang nggak sepakat dalam anak dan, tapi kan kadang-kadang problem membuat orang nggak sepakat, ataukah beda prinsip atau beda pemikiran, Ya. atau mungkin situasi sehingga kadang-kadang orang bertengkar. Oh ini salahmu, ini gini. Nah gimana caranya itu buat itu? Sekali lagi, Pastor, kuncinya adalah transformasi hati. Anda nggak mungkin bisa kuat kalau Anda nggak bisa mentransformasi pikiranmu, hatimu, hidupmu sendiri. Tadi kita ngomong spirit Kain. Yang kedua, kita masuk kepada spirit Bileam. Bileam, ya. Itu spirit upah. Orang fokus ke uangnya, tapi mereka lupa fokus kepada Tuhannya. Makanya ketika orang punya masalah, mereka fokus ke masalahnya. Mereka lupa fokus kepada Tuhan sanggup memecahkan masalahmu. Wah. Ini dia. Orang fokus kepada utangnya, mereka lupa bahwa iman masih bisa menghancurkan kemustahilan. Kita fokus kepada utang kita, kepada masalah kita. Makanya kenapa? Karena kita belum mengalami transformasi hidup. Nah ini dia. Bileam, kenapa saya bilang Bileam? Bileam disuruh kutuk Israel oleh Balak. 3 kali diberikan seluruh harta negerinya. Wah, nggak mau. Tapi karena dia pingin uang, akhirnya dia bikin satu retorika yang begitu kuat. Dia bikin satu siasat. Dipanggil Raja Balak. Balak, Israel tidak bisa aku kutuk karena Tuhan menyertai mereka. Tapi bawalah perempuan Kanaan, kasih tidur dengan orang-orang Israel, maka orang-orang Israel akan berbelok. Dan betul, ketika Raja Balak menawarkan perempuan-perempuan Kanaan, makanya orang-orang Israel kena dan akhirnya mereka najis, mereka hancur, Tuhan murka kepada dia. Kenapa? Karena ada upah, ada Bileam. Spirit Bileam itu ngomong tentang upah dan wanita. Ini ngeri sekali. Berapa banyak orang-orang jatuh, kesepakatan dalam rumah tangga hancur. Kenapa? Karena adanya perempuan dan laki-laki yang lain. Will dan pill itu berbahaya. Makanya jauhi spirit Bileam. Begitu, Pastor. Wah. Dan ternyata itu akarnya dari uang. Dan banyak kali bahkan rumah tangga, keluarga itu karena uang. Betul. Wah. Saudara, catat baik untuk poin yang kedua, spirit Bileam. Jadi jangan sampai motivasinya kita uang. Ya. Karena Anda harus fokus pada tujuan, bukan pada dampak. Betul. Itu remayan tadi. Betul. Nah, biasanya orang ingin pada dampaknya, tapi mereka lupa tujuan kekalnya seperti apa. Nah, oke, 2 poin yang tadi. Kita masuk pada poin yang ketiga, Korah. Ini spirit Korah. Ini spirit yang paling ngeri sebenarnya. Karena spirit Korah ini spirit tentang bagaimana Korah memimpin pemberontakan. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, mereka memimpin pemberontakan. Ayo sembah Tuhan. Dan akhirnya mereka buat apa namanya? Lembu emas. Akhirnya Korah, Datan, dan Abiram mereka bikin Israel terpecah. Mereka menyembah lembu emas dan akhirnya Tuhan marah. Tuhan suruh Musa turun dan akibatnya apa? Akibatnya karena pemberontakan itu membuat tanah memakan mereka secara hidup-hidup. Melahap mereka secara hidup-hidup. Tanah itu terbelah ya? Terbelah. Dan tapi menelan itu mereka dari 2-3 orang saja. Dan hampir semua, dan ada beberapa grup ya. Ada begitu banyak orang yang dia mati. Karena kan Tuhan bilang begini, pisahkan mereka yang mau ikut aku sungguh-sungguh. Dan akibatnya banyak yang meninggal seperti itu. Dan percaya atau tidak, pemberontakan ini paling berbahaya. Karena pemberontakan ini adalah ide daripada iblis. Karena dialah pertama kali memberontak di sorga. Dialah yang pertama kali tidak bersepakat dengan Tuhan. Oke, kita tahan sebentar. Karena seringkali begini, orang memahami bahwa
eh, bahwa bicara dengan pemimpin, mengoreksi pemimpin, Ya. itu berarti tidak boleh. Wah. Karena dikira bahwa itu adalah pemberontakan. Ya. Ataukah cara seperti apa Ya. sehingga ide atau koreksian kepada pemimpin, kepada orang. Ya, contoh Korah hari itu mengoreksi kepada Musa. Cara yang seperti apa yang dilakukan Korah sehingga mereka itu dikatakan pemberontak. Dan cara seperti apa yang harusnya kita lakukan apabila kita ingin mengoreksi sesuatu. Nah, itu mungkin. Oke, kalau tentang Korah dan sekarang zaman ini berbeda. Zaman Korah dulu adalah zaman teokrasi, Tuhan yang memerintah. Oke. Mau tidak mau kita harus tunduk. Tidak ada alasan, no excuse. Hari-hari ini orang kebanyakan bukan mengoreksi sebenarnya, menghakimi. Mereka lebih ke porsi Anda catat beda antara mengoreksi dan menghakimi. Oke. Dan sekarang bukan mau lagi, kalau misalnya saya dengan pastor salah, saya akan coba, pastor ada sedikit hal yang boleh saya sampaikan. Kenapa? Karena mengoreksi untuk memperbaiki. Sekali lagi. Itu tujuannya. Mengoreksi untuk memperbaiki supaya sepakat sevisi lagi. Nah, kalau dulu kita seperti, kalau sekarang tidak, mereka bukan mengkoreksi. Mereka ngomong di belakang. Dan akhirnya yang terjadi adalah gosip. Mereka menghakimi tanpa ngomong langsung. Ataupun mereka ngomong langsung lebih kepada amarah. Oke. Baik, tahan sebentar saudara. Ini sangat penting. Jadi bukan berarti seorang pemimpin tidak bisa Anda beri usul, bahkan Anda koreksi kalau ada di pandangan Anda punya kesalahan, bahkan orang tua, papa, suami atau istri. Nah, untuk dalam arti Anda mengasihi dan dalam rangka saudara supaya menyamakan sepikiran ini. Seperti itu. Jadi sebuah diskusi. Jadi Anda harus langsung kepada orangnya. Tidak boleh ngomong di belakang. Saudara. Ataukah ngomong, ya tadi Pares berkata, tidak lagi menghakimi. Bapak salah ini begini. Dan padahal itu mungkin tidak seperti itu. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi, tapi amarah yang keluar. Oke. Nah, inilah bentuk yang salah. Ini bentuk yang salah ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi dan apa yang mesti dibenahi dari Korah? Ya, harusnya begini. Kalau saya sebagai Korah, saya tidak akan melawan. Saya akan menunggu Musa. Karena kesepakatan ngomong tentang ketaatan juga loh, Pastor. Oke. Kalau kita sepakat, suami istri sepakat, istri harus tunduk pada suami. Kita ngomong juga hari-hari ini, saya sebagai warga negara Indonesia, saya harus tunduk kepada pemerintah saya. Atau misalnya kepada jemaat-jemaat yang ada, Anda harus tunduk kepada pemerintah Anda. Ini kepada pemimpin Anda, gembala Anda. Hari ini kalau mereka ditunjuk Tuhan, Anda harus tunduk patuh. Anggaplah mereka punya satu kekurangan. Kekurangan bukan untuk dihambur-hamburkan. Kekurangan adalah engkau bawa cerita langsung empat mata dengan cara, dengan maksud memperbaiki supaya gembalamu semakin dipakai Tuhan luar biasa. Supaya pemerintahmu semakin diberkati luar biasa. Itulah tujuan kita menasihati. Bukan kita ceritai di belakang, kita jelek-jelekan dia, bahkan kita datang dengan penuh penghakiman. Akhirnya yang ada adalah amarah, sakit hati, pindah gereja, pindah warga negara, dan akhirnya kenapa nggak pindah sekalian neraka? Wow. Dia ini Pares gambarkan hal ini kan untuk menggambarkan betapa berbahayanya spirit pemberontakan itu, saudara. Karena itu akan bukannya merusak orang itu, tapi merusak orang banyak. Dan itu yang terjadi pada Bani Korah. Dari 2-3 orang yang protes terhadap Musa, dan dari 2-3 orang ini bukannya ngomong langsung berhadapan sama Musa, tapi dia justru membawa orang memberontak dan dia sebarkan hal negatif dan kemudian memberontak terhadap Musa. Tapi lawannya bukan Musa, Tuhan sendiri. Karena yang dipilih adalah Musa. Makanya pada hari ini ketika pemimpinmu Anda yang dipilih Tuhan, tunduk. Simple, tunduk. Salah, koreksi untuk memperbaiki. Bukan untuk menghakimi dan datang dengan cara yang salah. Sikap yang salah adalah bentuk pemberontakan Anda. Oke, jadi dua hal ini Anda baik seorang pemimpin harus bisa mendengarkan, punya hal apa? Anda harus bisa membuka diri,
terhadap masukan dari orang lain, Anda harus beri ruang untuk diskusi. Yes. Dan terhadap orang yang memberikan, ini jangan menggosip di luar, jangan ngomong di belakang, dan langsung bicara kepada orang. Ya. Seorang anak, saya menganjurkan seorang istri ada bicara kepada suami. Kadang-kadang memang suami atau laki-laki itu egonya lebih tinggi dan sulit untuk mendengar, tapi Anda sabar, doakan akan hal itu dan ngomongin akan usulan saudara, dan percayalah bahwa Tuhan bisa bekerja. Betul sekali. Dan itulah cara untuk menjaga kesepakatan. Betul. Nah, ini luar biasa kesombongan, dari spirit kesombongan, karena masing-masing orang kan sebenarnya daging ini problemnya ini sombong, suka dipuji, suka tidak didengarkan, gitu. Lucifer banget ya. Wah, iya. Ingin seperti Tuhan, ingin duduk di tempat yang maha tinggi, ingin seperti itu. Dan kalaupun kita ini juga sekarang ya saudara, sebagai pelayan juga, ya kita harus tetap tanamkan ke diri kita untuk kita rendah hati. Karena kesombongan itu bisa jadi semua orang. Saya pun juga selalu di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah orang memuji, orang berdampak, saudara, kita bisa jadi sombong. Ya. Dan kita harus sadar tiap hari firman Tuhan berkata, matikan daging, matikan kesombongan, matikan perbuatan-perbuatan daging itu. Yakinlah tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong ya. Ya. Gitu. Nah, Tuhan aja nggak suka, apalagi orangnya, saudara. Nah, kepada kesimpulan 3 hal ini, saya ingin persilakan Pak Rex, kesimpulan terhadap Kain, Bileam, dan Korah. Oke. Yang pasti begini, kalau kita sudah bisa melewati 3 tiang ini, amarah, iri hati, cemburu, bahkan kita mulai tidak lagi pusing dengan upah, dengan yang namanya kesombongan, kecantikan diri, kita sudah tidak masuk kepada yang namanya pemberontakan, berarti kita sudah berhasil mentransformasi hati. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Percayalah, pencapaianmu semua akan berbalik kepada satu kalimat ini. It's only by His grace. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi percayalah, Anda nggak akan hebat, saya nggak hebat, Pastor Pak Hendrik juga tidak hebat. Semuanya karena Tuhan yang hebat itu tinggal berdiam di dalam kita. Amin. Seperti itu, Pastor. Amin. Jadi saudara, podcast ini membuat wawasan kita terbuka. Yes. Mungkin hari ini Anda belum mendapatkan berkat karena mungkin belum sepakat. Betul. Dan mulailah dari keluarga, suami istri. Ya. Dan saya mendapat banyak sekali kesaksian dari setelah orang sepakat, dia diberkati dengan luar biasa. Betul. Dan akhirnya dia bisa jadi berkat. Betul. Bagi banyak orang. Padahal tadinya pindah-pindah tempat tinggal saya. Dan begitu mereka bersatu hati, tadinya ego masing-masing, dan kemudian mereka sepakat, diberkati. Ya. Usaha suaminya maju, yang dulunya ya sulit sekali, tapi kemudian dimaju. Nah, dampak yang lain, ketika kita sepakat, apa yang terjadi? Cuma saya tertarik dengan ayat kita Matius 18. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan karena ini akan merangkum semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Itu bicara tentang backup sorga. Ya. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bicara lepaskan, ini bicara kuasa perkataan. Okay. Waktu kita sepakat, kita berkata blessing atas keluarga kita. Blessing itu akan dicurahkan oleh sorga. Kita ngomong keterikatan dengan sesuatu. Waktu kita ngomong lepas dalam nama Yesus, sorga akan melepaskan itu. Wow. Itu ngomong kita lepaskan shalom, shalom itu terjadi, maka blessing itu maka bisa menjadi double porsi, bahkan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, lihat, bahkan kamu rasakan Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat berikut bilang begini, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta. Kita suka fokus pada meminta, kita lupa pada sepakat. Yeah. Nah, harusnya sepakat dulu baru minta. Kita minta tanpa sepakat, makanya blessing kita amburadul. Wow, Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Makanya sepakat dulu, baru minta. Apapun juga permintaan mereka itu akan dikabul. Apapun juga. Wow. Whatever. Anything. Semua akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Terus, ayat terakhir. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Itu ngomong tentang transformasi hidup. Oke.
kita mentransformasi hidup kita biar Yesus yang tinggal dalam kita supaya dunia itu keluar, dan percayalah kita akan bisa bersepakat dengan siapapun yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Oke. Seperti itu, Pastor. Ini sangat luar biasa. Kita closing Yes. buat hari ini, tapi saya rindu untuk kita mendoakan. Yes. Karena saya tahu ini soal hati, tentu hati itu nggak mudah. Ya. Gitu. Yes. Tapi doa sanggup mengubah hati orang. Amin. Dan saya rindu buat Anda yang melihat, saya tahu ada beberapa orang sedang dalam pergumulan. Ya. Mungkin penyakit Anda, satu resepnya belajar untuk sepakat. Terobosan ekonomi Anda, satu resepnya yaitu sepakat. Ya. Satu keluarga Anda tidak harmonis, satu resepnya adalah sepakat. Dan Anda tidak sendirian, Anda bisa tulis problemmu apa, dan ada pendoa-pendoa, saya ada pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat masalah Anda. Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Ya. Karena podcast ini adalah benar-benar ada untuk Anda dan untuk bersama-sama dengan Anda. Kami tidak meminta apa-apa, kami hanya rindu supaya Anda dan Anda semua benar-benar dibebaskan, Yes. diberkati Tuhan untuk memberi dampak bagi banyak orang. Dan saya akan gandeng tangan dengan Pak Rex. Beliau adalah seperti anak saya sendiri, ya, anak rohani. Dan kami gandeng tangan, firman Tuhan berkata 2-3 orang sepakat. Yes. Dan kita gandeng tangan, saya Amen. rindu Pak Rex berdoa dan saya akan juga berdoa dengan singkat. Oke. Buat setiap orang. Saya rasa ada beberapa perempuan-perempuan yang akan menulis kisah-kisahnya di kolom-kolom ini, dan ada beberapa perempuan-perempuan yang sedang mengalami desperate hati. Ada beberapa yang akan mau bunuh diri. Wow. Dan ketika engkau dengar ini baik-baik, pesan ini begitu kuat. Bersepakatlah dengan suamimu. Tuhan akan buat pemulihan besar atas rumah tangga. Amen. Akan terjadi Yes, Lord. lawatan yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Amen. Tuhan akan blessing rumah tangga Anda. Tuhan akan blessing hidupmu. Dan hari ini, coba angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami percaya dalam namamu ada kuasa. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Kami ikat kemiskinan, kami ikat pemberontakan, kami ikat semua spirit Bileam, spirit Bani Kain, spirit daripada Korah. Kami patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini kami lepaskan berkat, blessing, pemulihan, kesepakatan terjadi atas anak-anak yang sedang menonton acara ini. Kami berdoa rumah tangga mereka dipulihkan. Kami berdoa kekuatan yang datangnya dari surga mentransformasi hati dan hidup mereka. Mulai hari ini kesepakatan terjadi atas rumah tangga mereka. Amen. Kuasa manifestasi Tuhan bekerja, dan biar mereka mengecap kebaikan demi kebaikan-Mu sehingga mereka akan melihat dampak kuasa kesepakatan terjadi waktu mereka bersama-sama berdoa. Pulihkan mereka semua, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuasaan iblis dihancurkan, kekuatannya dipatahkan, dan hari ini keluarga-keluarga yang menonton dipulihkan di dalam Amen. nama Tuhan Yesus Amen. Kristus. Haleluya. Saya serahkan Pak. Saya tiba-tiba melihat seperti merasakan dan melihat di dalam roh saya ada anak muda, dan anak muda ini sudah menikah dan engkau merasa tidak dikasihi oleh istrimu, tapi terlebih kepada orang tuamu dulu sering memukulmu dan engkau broken home. Dan saya lihat juga adalah seorang perempuan dan engkau seperti tertolak, perasaanmu tertolak oleh keluarga, dan engkau juga jatuh dalam free sex dan juga narkoba. Tuhan ingin menolongmu. Ya. Jangan putus asa, Amin. sebab Tuhan ingin menjamahmu. Mulai hari ini datang kepada orang tua. Amin. Bersepakatlah dengan Amin. mereka. Datang pada keluargamu. Bersepakatlah dengan mereka. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat anak-anakmu. Tuhan kau tolongin Amin. mereka. Amin. Dan di dalam Amin. nama Di Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, bebaskan dari Amin. narkoba, Yes. bebaskan dari perbudakan seks, Amin. bebaskan Tuhan, dan di Amin. dalam nama Yesus, Tuhan kau menyembuhkan, kau memulihkan keluarga ini, dan juga buat beberapa orang yang dalam masalah ekonomi. Ya. Bahkan Tuhan sepertinya suaminya tidak bekerja dengan baik, bahkan terjadi pertengkaran terus-menerus. Tuhan pulihkan ekonomi Amin. mereka, sehingga Amin. pulihkan Tuhan keluarga ini, Amin. sehingga mereka bersepakat. Tuhan, dan kau curahkan berkat-Mu. Kami perintahkan berkat-berkat Tuhan turun, pemulihan Amin. turun atas Amin. mereka. Ya. Dalam nama nama Yesus. Yesus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih. Saudara bisa
terlibat dalam hal ini dan untuk bersepakat, dan Anda bisa menulis semua apa yang Anda problemkan dan kita akan mendukung dalam doa. Bisa tangannya begini, Pak. Yesus adalah jawaban. Adalah jawaban.